Annyeonghaseyo, apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini kita akan belajar mengenai partikel ro atau ero dan akhiran sipsio atau sipsio. Apa sih partikel ro? Ya, partikel ro atau ero adalah partikel penanda tempat tujuan atau arah dari gerakan. Dalam bahasa Indonesia bisa disepadankan dengan kata depan ke. Jika kata tersebut berakhiran dengan vokal atau diakhiri dengan riel, maka digunakan ro. Misalnya, Indonesia, Indonesiaro, ke Indonesia. Seoul, Seoulo, ke Seoul. Dan jika kata benda tersebut berakhiran dengan konsonan, kecuali riel, maka digunakan ero. Sebagai contoh, Hanguk, Hangugero, ke Korea. Mari kita perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Pergi kemana? 어디로 가세요? Pergi ke Yogyakarta. 족자카르타로 갑니다. Besok pergi ke Korea. 내일 한국으로 갑니다. Beloklah ke kanan. 오른쪽으로 돌아가세요. Teman-teman, kalian masih ingat bukan dengan partikel e? Selengkapnya kunjungi www.youtube.com/Michiko-Slankers. Materi kedua yang akan kita pelajari kali ini adalah partikel keterangan tempat e. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai partikel e, yaitu partikel penanda waktu, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata pada. Bangun pada pukul 4. Nesie ironayo, masih ingat bukan? Nah, meskipun sama-sama e, partikel e yang kita pelajari kali ini bukanlah partikel penanda waktu, tetapi partikel penanda keterangan tempat. Dengan kata lain, partikel ini diletakkan di belakang keterangan tempat. Penggunaan partikel keterangan tempat e ini ada dua. Yang pertama, menyatakan bahwa keterangan tempat tersebut menjadi tempat eksistensi atau keberadaan suatu benda, baik itu benda mati maupun benda hidup. Pada kasus ini, predikat kalimatnya adalah kata ada atau berada, yaitu ita atau isoyo. Nah, e dalam kalimat seperti ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata di. Rihan sekarang ada di ruang kantor. 리한 씨는 지금 사무실에 있어요. Partikel keterangan tempat e kali ini diterjemahkan menjadi ke dalam bahasa Indonesia. Penggunaan partikel keterangan tempat e yang kedua adalah sebagai berikut. Partikel e diletakkan di belakang keterangan tempat dan digunakan bersama dengan kata kerja yang memiliki makna perpindahan, seperti kata kerja gada, gayo, datang, oda, wayo. Keterangan tempat yang dilekati e menjadi tempat tujuan dilakukannya perpindahan. Sekali lagi, pada kasus ini, e diterjemahkan menjadi ke dalam bahasa Indonesia. Saya besok pergi ke pasar. 저는 내일 시장에 가요. Nah, apa persamaan dan perbedaan antara partikel e tersebut dengan partikel ro ini? Baik e maupun ro sama-sama digunakan bersama dengan kata kerja perpindahan seperti gada pergi, oda datang, tucakada tiba, nagada keluar, dan lain sebagainya. Bedanya adalah dalam konteks perpindahan tersebut, e menyatakan titik sampainya suatu gerakan. Sedangkan tidak demikian halnya dengan ro.
ro tidak mengandung titik sampai suatu gerakan. Ro hanya menunjukkan arah gerakan. Mari kita cermati perbandingan kalimat berikut ini. Kalimat A, 저는 회사에 갑니다. kalimat B, 저는 회사로 갑니다. ya, kedua kalimat tadi artinya adalah saya pergi ke kantor. Penggunaan e dan ro di sini dua-duanya benar. Bedanya adalah digunakannya e menunjukkan bahwa kantor menjadi titik akhir dari kegiatan pergi. Atau dengan kata lain, kantor menjadi tempat tujuan kepergian orang tersebut. Sebaliknya, digunakannya ro dalam kalimat B menandakan bahwa kantor bukanlah tujuan akhir dari pergi. Gerakan pergi tersebut menuju ke arah kantor. Berikutnya, perhatikanlah percakapan berikut ini. 유한 씨, 이번 휴가에 뭐 할 거예요? 부산으로 여행을 갈 거예요. Apa yang akan dilakukan oleh Yuan pada saat liburan? Ya, dia akan berwisata ke kota Busan. Selanjutnya, bagaimana dengan dua kalimat berikut ini? Perhatikanlah. Kalimat 1, 내일 아침 서울로 도착합니다. kalimat 2, 내일 아침 서울에 도착합니다. mari kita cermati bersama. Predikat dua kalimat yang baru saja kita dengarkan adalah kata sampai atau 도착하다. Nah, dalam kasus ini, apakah Seoul menjadi arah dari aktivitas sampai, ataukah menjadi tujuan akhir atau titik akhir dari aktivitas sampai tersebut? Betul sekali, Seoul menjadi titik akhir dari kata 도착합니다 atau 도착하다. Oleh karena itu, partikel yang dilekatkan di belakang Seoul haruslah partikel e, penanda tujuan, bukan partikel ro yang membawa makna arah. Dengan alasan inilah, maka kalimat yang benar adalah kalimat kedua, yaitu 내일 아침 서울에 도착합니다. Saya akan sampai di Seoul besok pagi.